Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Wa fi ayatin ukhra wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Shadaqallahul azim, shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Aisyah, Kota Manado yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Dan bagi kita mungkin itu bukan kewajiban namun kebutuhan dalam hidup kita, sehingga kita melaksanakannya dengan penuh kekhusyuan dan rasa nikmat yang luar biasa. Dan kondisi itulah yang akan membuat derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Dan kalian janganlah merasa hina, janganlah kalian merasa rendah, janganlah kalian pesimis, wala tahzanu, dan jangan kalian bersedih, wa antumul a'launa, sebab kalian adalah posisinya amat sangat tinggi di hadapan Allah, dengan satu syarat, in kuntum mu'minin, jika kalian senantiasa dalam posisi menjadi orang yang beriman yang sesungguhnya. Surat Al-Imran ayat 139. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada 2 pekan yang lalu saya menyampaikan bahwa Rasulullah melakukan suatu kewajiban yang namanya hijrah pada 1500 tahun yang lalu, jika dibulatkan 15 abad yang lalu, adalah dalam rangka untuk menyelamatkan akidah, menyelamatkan tauhid para jemaah sekalian. Dan kita saat ini tidak diwajibkan yang namanya hijrah, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun sebagai orang beriman tetap wajib melakukan yang namanya hijrah, yaitu hijrah dari maksiat menuju taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah dari kondisi yang melanggar aturan Allah menuju kondisi yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah kita upayakan. Oleh karena itu, keimanan yang sudah kita miliki di para jamaah sekalian harus kita jaga betul-betul, sehingga Allah berfirman, "Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Janganlah sampai kalian itu mati kecuali dalam keadaan muslimun, dalam keadaan benar-benar berserah diri kepada Allah, tidak membawa syirik, tidak membawa maksiat. Itu makna muslim, bukan sekedar beragama Islam.
Jadi istilah orang Indonesia menyebut orang Islam dengan kata-kata Muslim itu tidak sama dengan Muslim dalam Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Jika orang Indonesia menyebut kita adalah Muslim karena KTP-nya beragama Islam dan masih mungkin berbuat maksiat, berbuat dosa, tapi KTP-nya Islam, itu disebut Muslim, istilah di Indonesia. Namun Muslim dalam istilah Al-Quran itu adalah orang yang benar-benar pasrah, tidak syirik, tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh ucapan Nabi Ibrahim mengatakan, wa ana awwalul muslimin, wa ana minal muslimin. Kan tidak mungkin jika kita artikan Ibrahim mengatakan dan aku adalah orang yang pertama kali berKTP Islam. Tidak mungkin begitu. Akulah orang yang pertama kali sebagai pemeluk Islam. Ya begitu. Tapi akulah yang pertama kali Muslim, orang yang berserah diri tanpa syirik, tanpa maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu bedanya. Sehingga jangan gampang-gampang mengatakan, oh tidak apa-apa mati, yang penting dalam keadaan wa antum muslimun, yang penting dalam keadaan beragama Islam. Kondisi itu tidak aman jika diartikan semacam itu para jamaah sekalian. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu keimanan kita ini harus kita amankan. Makanya sebenarnya bahasa iman yang sering kita mengartikan percaya itu adalah makna istilah, makna gampang. Tapi iman itu dari kata amina aman, amanah mengamankan, imanan pengamanan. Makanya orang yang bisa dipercaya, bisa mengamankan sesuatu disebut aman, karena bisa mengamankan sesuatu. Baik, maka yang bisa merusak keimanan kita ada beberapa hal. Di sini ada 6 macam. Tidak mungkin disampaikan dalam satu pertemuan. Mungkin hanya saya sampaikan 2 saja. Saya sebutkan yang 6 itu. Yang pertama adalah kufur, baik itu ucapan maupun perbuatan. Itu bisa merusak iman seseorang. Yang kedua adalah syirik, perbuatan syirik, orangnya disebut musyrik. Yang ketiga adalah nifaq, orangnya biasa disebut munafik. Yang keempat adalah bid'ah. Bid'ah ini jangan salah paham dulu para jamaah sekalian, nanti saya singgung sedikit. Yang kelima adalah sihir, perbuatan sihir. Dan yang keenam adalah perbuatan meramal nasib, mengundi nasib. Dan yang terakhir adalah bunuh diri. Itu semua bisa merusak keimanan. Yang pertama adalah kufur. Kufur di sini bermakna 2, bisa kufur ucapan, bisa kufur perbuatan. Allah berfirman di surat Ali Imran, surat yang nomor 3 ayat 90. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Sesungguhnya orang yang kufur setelah mereka beriman. Kalau di Indonesia itu biasanya menyatakan secara langsung murtad, kemudian dibuat surat kapan dia murtad. Itu kalau secara tertulis para jemaah sekalian. Namun bisa saja orang itu walaupun tidak menyatakan di hadapan banyak orang, tapi secara perbuatan dia kufur. Bisa saja demikian para jemaah sekalian. Contoh, orang mengaku Islam namun tidak pernah melakukan sholat, dianggap sholat tidak penting. Itu Rasul menyatakan apa? Bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus sholat. Itu sabda Rasulullah yang membedakan seseorang antara dia itu iman atau dia kufur dan syirik adalah tarkus sholat, tidak sholat. Itu Rasulullah yang menyatakan. Tapi ulama kita nggak berani menyebut. Jadi kalau orang itu tidak sholat, itu namanya kufur perbuatannya, bukan kufur akidahnya, karena dia pernah syahadat. Baik.
Tsummazdadu kufran, lalu mereka itu menambah-nambah kekufurannya, maka lan tuqbala taubatuhum, tidak akan diterima taubat mereka, wa ulaika humud dhalun, dan mereka adalah orang yang sesat. Artinya tidak diterima taubat itu apa? Kalau orang itu tiap hari selalu menambah-nambah kekufurannya, mereka adalah sesat dan tidak diterima. Karena apa? Berarti tidak ada upaya ingin kembali. Kalau mereka ada upaya ingin kembali dan taubat, ya diterima selama belum tuaan. Allah tetap menerima taubat seseorang selama satu, nafas belum sampai di tenggorokan. Artinya apa? Sebelum sakaratul maut. Sebab ketika sakaratul maut dia bertobat, tidak diterima. Dan itu pernah dilakukan oleh siapa? Fir'aun. Fir'aun itu tobat, Pak, tapi kaset tobatnya. Sudah didatangi oleh Israel, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun wa ana minal muslimin. Jadi Fir'aun sempat mengatakan wa ana minal muslim, tapi ketika saat itu sudah terlambat. Yang kedua adalah tidak diterima taubat seseorang ketika matahari terbit dari barat. Itu kalau bahasa hadis ya. Kalau bahasa alam mungkin ketika bumi itu berputarnya terbalik, sehingga matahari terbitnya dari barat, yang biasanya dari timur, karena bumi kita berputarnya seperti ini, lalu mungkin terbalik perputaran bumi kita sehingga matahari terbit dari barat. Jadi jangan berani mengatakan, waduh saya ingin nanti bisa menyaksikan matahari terbit dari barat biar bisa selfie. Jangan begitu. Kenapa? Orang yang menangi ketika matahari terbit dari barat, dia termasuk orang kafir, orang munafik, dan tidak diterima lagi taubatnya. Para jemaah sekalian, ketika dia bertaubat dan dia tahu ternyata kiamat sudah dekat, ketika matahari terbit dari barat, taubat seseorang sudah tidak diterima. Jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syirik. Perbuatan syirik orangnya disebut musyrik. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Mohon maaf, orang Islam, orang yang mengaku Islam namun tidak berupaya untuk menambah keimanannya. Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu ada di surat An-Nisa surat nomor 4, ada di ayat 48 dan 116. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lain. Lagi-lagi tentu ketika dosa syirik itu dibawa sampai mati. Namun ketika seseorang mau bertobat dan berhenti dari kesyirikan sebelum nafas di tenggorokan, sebelum matahari terbit dari barat, tentu innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun. Syirik di sini para jemaah sekalian, mulai syirik yang kecil. Kita kenal syirik kecil adalah namanya riya. Kalau riya ini mungkin tidak sampai merusak iman, tapi bisa merusak amal perbuatan. Itu kalau riya. Tapi kalau syirik semacam kita pergi ke dukun, kemudian minta jimat, minta pelarisan dan lain sebagainya, para jemaah sekalian. Dan jika orang itu imannya tidak di-upgrade para jemaah sekalian, maka dengan mudah melakukan hal semacam itu. Kalau Rasulullah menyatakan apa? Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia menanyakan sesuatu, lalu dia percaya dengan omongan dukun itu, kata Rasulullah, maka sholatnya selama 40 hari tidak diterima. Mungkin kita bertanya, loh kok sampai 40 hari? Lah umpama hari ini ke dukun terus besok tobat gimana? Ya diterima tentunya. Artinya para jamaah sekalian, kalau kita pakai analisa sederhana, orang yang suka pergi ke dukun biasanya ya sholatnya paling tidak asal-asalan, atau bahkan tidak sholat para jamaah sekalian. Itu maksudnya.
Sehingga apa? Jangan dicampur aduk. Lah orang itu lu kedukun, tapi dia sholat. Nah, berarti kita pertanyakan sholatnya itu bagaimana? Sebab sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat kita diterima oleh Allah itu dengan bukti bahwa ketika orang itu sudah sholat dengan istiqomah, maka sholat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bisa mencegah dirinya dari fahsya dan munkar. Fahsya itu dosa-dosa kepada Allah, munkar itu dosa kepada orang lain. Sederhananya begitu para jamaah sekalian. Yang ketiga, yang terakhir, mohon maaf, bid'ah. Bid'ah ini jangan disalahpahami. Rasulullah menyebut kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Itu hadisnya sahih. Cuma yang jadi masalah para jamaah sekalian, seseorang itu tidak mudah mengkategorikan sesuatu ke dalam masalah bid'ah. Itu yang sulit ya. Jadi Rasulullah menyebut bid'ah itu dhalalah. Tapi kalau ada berani mengatakan bid'ah itu ada yang hasanah, nah ini melawan kalimat Rasulullah namanya Pak. Sekali lagi Rasulullah menyebut bid'ah itu dhalalah. Cuma untuk mengkategorikan perbuatan itu bid'ah atau bukan, itu yang tidak mudah. Jangan mudah membid'ahkan, itu maksud saya. Tapi Rasulullah menyebut bid'ah itu dhalalah. Jadi kalau ada yang mengatakan bid'ah hasanah, itu namanya melawan kalimat Rasulullah para jamaah sekalian. Contoh biar gampang dipahami. Allah menyatakan Allah mengharamkan riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Berarti riba itu haram. Cuma persoalannya untuk mengkategorikan itu riba atau bukan, itu yang tidak mudah. Sehingga begini dulu, riba itu boleh kalau 1% loh, itu namanya menghalalkan riba namanya. Walaupun 1%, jika itu riba tetap haram gitu maksudnya. Sekali lagi, Allah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli. Cuma untuk mengkategorikan itu riba atau bukan, itu yang tidak mudah. Dan ulama berbeda pendapat berapa persentasenya. Itu para jamaah sekalian. Sementara 3 hal yang bisa merusak iman kita, kufur, syirik, bid'ah. Bid'ah di sini adalah sesuatu yang tidak ada contoh. Untuk mengkategorikan itu tadi yang tidak mudah para jamaah sekalian. Maka Allah berfirman, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat Al-Isra nomor 17 ayat 36. Mudah-mudahan kita semua senantiasa Ustaz, maaf, ini sholat kepada Muhammadiyah. Sombong pasti mengharap nak boleh. Tahu hari